Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, jadi hari ini aku sama Michelle mau ngebahas satu topik yang cukup membuat emosi orang-orang ya. Wah, apa tuh? Juga cukup terpancing sih emosinya. Sesuai judul hari ini, kita mau membahas tentang perselingkuhan. Oh my god. Wah. Oke, jadi tuh gila gemes banget sih pengen ngebahas ini. Sampai sekarang tuh aku masih gak habis pikir sih kenapa ada orang yang mau selingkuh dan mau jadi selingkuhan. Kayak oke, gini, pertama-tama kita bahas tentang orang yang selingkuh dulu kali ya. Boleh. Aku tuh ngerasa ya semenjak film Layangan Putus keluar, kayaknya banyak orang yang termotivasi untuk selingkuh. Kayak selingkuh aja pakai motivasi, gila gak sih? Kayak menurut kamu apa sih motivasi orang buat selingkuh? Motivasi gak tuh? Apa ya? Orang tuh selingkuh kenapa ya? Maksudnya gini. Oke, kalau misalkan kita pikir-pikir gitu ya, mungkin karena orang ini selingkuh karena dia udah nggak bahagia di hubungannya yang saat ini gitu kan, udah ya mungkin bahasa kasarnya kayak udah bosen lah sama si pasangannya ini gitu kan, atau kayak udah nggak sayang lagi lah, terus hubungan tuh udah nggak semenarik dulu lagi pas awal-awal gitu kan. Bener. Cuman kayak gimana ya? Mungkin itu kita bahasnya ntar ya agak ke menit-menit nanti gitu ya. Kalau kamu nih gimana nih? Kalau menurut aku pribadi sih, aku ngerasa orang yang selingkuh itu orang yang nggak bisa bersyukur sih. Karena kalau misalnya dia bisa meningkatkan rasa bersyukurnya itu karena misalnya dia bersyukur nih, gue bersyukur banget nih sama Tuhan udah dikasih pasangan yang begini begitu, terlepas dari segala kekurangan pasangannya itu ya. Kalau misalnya dia udah bersyukur pasti dia nggak akan tergoda untuk nyari pasangan lain gitu. Ya kalau misalnya orang yang selingkuh bilang gue selingkuh soalnya pasangan gue yang dulu tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu, kurang ini, kurang itu ya lo sadar diri Samsul, lo juga punya banyak kurangnya, emang manusia tuh kagak ada yang sempurna ya justru karena lo ada kurangnya, terus pasangan lo ada kurangnya, ya kalian harus saling melengkapi gitu loh, bukannya malu mencari yang sempurna gitu, karena ketika orang berusaha mencari yang sempurna, yang sempurna, lo akan kehilangan yang terbaik gitu loh. Itu sih kalau menurut aku. Iya, kayak apa ya, menurut aku tuh juga gini sih, kayak tadi aku bilang ya, kalau misalkan orang selingkuh tuh mungkin karena dia udah bosen, terus udah gak sayang lagi gitu ya. Dan menurut aku perasaan bosen itu tuh normal gitu ya, normal banget. Iya, namanya manusia ya kan? Iya kan. Tapi gini, menjadi nggak baik ketika perasaan bosan itu kamu terusin, dalam artian gini. Oke nih, misalkan kamu bosan nih, kamu punya pacar, terus kamu bosan sama pacar kamu, dan mungkin kita bisa mikir kayak oke, kalau misalkan bosan ya maksudnya ini kan cuma fase doang, ntar juga udah nggak bosan lagi gitu. Tapi kalau ngerasa kayaknya terus-terusan bosan, terus lama-lama kayaknya udah nggak ada perasaan atau gimana, ya kenapa nggak hubungan itu diakhirin aja gitu kan? Iya, daripada lo cari yang lain tapi hubungan lo belum selesai ya. Ngapain sih lo nyakitin dua orang, lo nyakitin diri lo sendiri, lo nyakitin selingkuhan lo nyakitin orang yang gitu deh. Jadi ya maksudnya, makanya aku bilang menjadi salah ketika si perasaan bosen ini, perasaan udah nggak sayang ini tuh dibiarin aja, terus habis itu malah dia nyari orang lain yang mungkin emang bisa lebih bikin hubungan itu menarik, bikin dia jadi sayang lagi. Tapi kan sama orang yang lama. Iya, dan sama hubungan yang lama tuh kayak belum diselesain juga. Iya. Jadi kayak bosen itu tuh pilihan, maksudnya semua manusia pasti pernah berada di titik bosen ya kan, tapi kita tuh hidup ini tuh pasti selalu ada pilihan, dan bosen itu tuh
bukan menjadi satu alasan gitu untuk mengakhiri sebuah hubungan. Kayak misalnya gue gak mau temenan lagi sama Michelle soalnya gue bosan temenan sama dia. Ya nanti kalau misalnya aku nyari orang lain untuk dijadiin sahabat, terus suatu ketika aku bosan, terus aku cari orang lain, terus aku memutus persahabatan aku sama orang itu, ya itu akan terus-menerus kayak gitu. Jadi kayak ya nggak akan ada ujungnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa bosan sama pasangan kalian tuh harus berusaha, karena kan cinta itu butuh perjuangan ya Kak Shell. Bener banget. Kalian tuh harus berjuang kan, harus berusaha gimana caranya supaya kalian tetap kayak waktu itu aku sama Michelle pernah bahas di episode yang komitmen itu, kayak kalau misalnya kalian bosen, kalian tetap mempertahankan komitmennya gitu loh. Jadi gimana ya, kalau misalnya kalian udah punya komitmen sama orang itu, pasti ya nggak akan bubar gitu, nggak akan selingkuh juga. Ya maksudnya kayak ya setiap manusia tuh bisa ngelakuin apa aja tuh bisa bosan gitu, apalagi ngelakuin hal yang kayak terus-terusan. Iya, apalagi lama banget kan pacarannya, misalnya udah berapa tahun. Ya maksudnya gini deh, kayak orang yang nikah udah bertahun-tahun pun sampai sampai udah meninggal pun, aku yakin pasti di suatu saat sesekali bosen gitu kan. Tapi setidaknya mereka menemukan cara supaya tetap langgeng gitu kan, supaya tetap apa sih yang harus gue lakuin biar hubungan ini tuh bertahan gitu. Karena mau nggak mau gitu, dan suka nggak suka kayak emang kita udah punya komitmen gitu kan. Dan ini kalau kita ngomonginnya karena aku orang Katolik gitu ya, kita ngomongin kayak kalau di Katolik kan kayak kalau nikah ya udah sama satu orang itu terus sampai mati gitu kan. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Iya, jadi kayak ya pasangannya itu ya berarti nanti seumur hidup pasangannya itu gitu kan. Nah jadi kayak maksudnya logikanya kayak ya lu mencintai seseorang juga harus bisa nerima kekurangannya gitu kan, harus bisa nerima apa yang orang ini misalkan nggak punya tapi kita punya. Terus mungkin kadang kita kayak kesel, kayak kenapa sih nih orang begini banget, kenapa sih nih orang nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak gimana kita mengatur rasa bosan itu, gimana kita menghilangkan rasa bosan itu, dan nggak perlu harus mencari orang lain gitu kan. Dan kalau misalkan terpaksa banget dan kayak harus banget, kayak ngerasa aku udah bener-bener bosen, udah bener-bener nggak bisa ada apa-apain lagi gitu ya udah selesain aja hubungannya gitu. Jangan malah selingkuh, jangan malah nyari pelarian gitu kan. Karena kayak gitu ya, yang disakitin itu semua orang gitu, nggak hanya pasangan saat itu juga, tapi pasangan saat nantinya juga, dan diri kalian sendiri gitu loh. Pasti tuh ada pasti diri kalian semua tuh tersakiti gitu kan. Jadi kayak intinya jangan selingkuh aja gitu sih. Ya bener banget kata Michelle tadi. Pas Michelle bilang kayak gitu, aku langsung inget kayak kalau misalnya kalian ngerasa pasangan kalian, misalnya nih ya, cewek gue yang sekarang gak bisa masak, tapi cewek yang lain bisa masak, terus masakannya enak-enak ya, kalian gak bisa membandingkan pasangan kalian yang sekarang sama cewek lain, karena di atas langit tuh masih ada langit. Karena ketika kalian milih cewek yang bisa masak itu, terus kalian besokannya kalian tahu cewek yang bisa masak itu gak bisa bawa kendaraan, gak bisa bawa mobil, gak bisa bawa motor, terus ada cewek lain yang bisa bawa motor sendiri, bisa bawa mobil sendiri, terus kalian pindah lagi ke situ, kagak ada habis-habisnya gitu. Kayak ya udah, lu bersyukur aja sama apa yang lu milikin sekarang, karena kita tuh nggak pernah tahu guys, pasangan kita tuh banyak yang ngincer di luar sana. Jadi tuh kayak kita harus bersyukur kayak dia milik gue, walaupun di luar sana banyak yang mau sama dia gitu. Emang sifat manusia kan nggak pernah puas ya, ngeliat ada yang lebih lagi, mau lihat ada yang lebih lagi langsung beralih gitu kan. Jadi kayak ya tadi kamu bilang gitu, ngeliat ada yang bisa masak, terus masakannya enak, akhirnya pindah nih ke orang yang ini. Tapi kita lihat lagi, apakah si orang yang bisa masak ini punya kualitas-kualitas yang sebelumnya dimiliki sama pasangan sebelumnya gitu kan. Misalkan dia emang bisa masak, tapi apakah dia sabar? Apakah misalkan dia bisa, misalkan kalau udah nikah gitu, apakah dia bisa jadi orang tua yang baik? Kan kita nggak tahu gitu kan. Dan mungkin aja dia enggak gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita udah punya hubungan, udah
punya komitmen gitu ya. Semua kekurangan ya kita terima gitu. Dan kenapa kita mempunyai hubungan itu karena kita harus bisa grow bareng-bareng gitu kan, bertumbuh bersama-sama gitu. Jadi ya namanya kekurangan ya itu normal banget gitu kan, namanya juga manusia kekurangan gitu kan. Jadi gimana caranya misalkan kamu mau nih pacar kamu nih misalkan bisa masak gitu kayak tadi kamu bilang, ya udah kenapa nggak belajar bareng-bareng les masak apa gitu kan. Setidaknya jadi bisa dan bisanya itu ya karena hal yang baik gitu kan, karena kita membantu proses itu gitu. Jadi ya gitulah, manusia nggak pernah puas gitu. Jadi belajar untuk puas sama apa yang kamu punya sekarang gitu, karena mungkin aja apa yang kamu punya sekarang ini nggak bisa selebih nanti yang kamu punya nanti gitu. Jadi kayak kamu harus bisa bersyukur, harus bisa puas gitu sih. Ya, oke. Itu kita udah ngebahas tentang kenapa kita udah ngebahas tadi motivasi orang selingkuh ya. Sekarang kita akan move on ke selingkuhannya. Kenapa sih orang menjadi selingkuhan? Kayak aku juga nggak habis pikir sih sama orang yang mau jadi selingkuhan. Ya memang sih itu hak dia ya kan. Kita kan juga nggak bisa kayak lu jangan jadi selingkuhan bla bla. Ya sebenarnya kita punya hak sih untuk untuk ngasih saran gitu, lebih baik jangan jadi selingkuhan, tapi selebihnya yaitu hak dia juga untuk memutuskan apakah dia mau jadi selingkuhannya atau gimana. Cuman kayak gimana ya iya ya kalau misalnya nanti setelah jadi selingkuhan terus nanti dinikahin, ya minimal dipublish lah, orang-orang mengenal siapa sih selingkuhannya cowok ini atau siapa sih selingkuhannya cewek ini, ya walaupun akan dikenal sebagai selingkuhan ya. Iya. Lah kalau misalnya cuman diumpetin doang, terus diajak backstreet, terus nanti tiba-tiba ditinggalin lagi, ya harga diri lo mau taruh di mana ya? Iya. Ya kayak apa ya, maksudnya gini, aku ngerti sih, kayak mungkin sebagai seorang selingkuhan gitu ya, mungkin ada beberapa case yang orang ini nggak tahu kalau dia tuh selingkuhan gitu kan, kayak pasti dia mikirnya mungkin si pasangannya ini kayak bohong gitu kan, oh aku nggak punya pacar gitu kan, ya udah kita jadian gitu. Jadi kayak ya si selingkuhan ini nggak tahu kalau misalkan ternyata pasangannya ini tuh udah punya hubungan yang lain gitu kan. Ya menurut aku itu kasihan banget sih karena dia jadi korban juga gitu kan. Iya. Tapi beberapa kasus juga akan ada yang beda cerita. Iya, kayak layan putus deh. Iya, kayak emosi banget itu film. Udah tahu gitu kan si pasangannya ini udah punya hubungan gitu, tapi masih tetap aja gitu kan. Terus kayak kalau ditanya kenapa, ya in the name of love gitu, kayak karena cinta, karena gue sayang sama dia gitu kan. Ya tapi gimana ya? Ya oke lah, cinta memang kita sering banget, aku sama Michelle sering bilang cinta butuh perjuangan, tapi kalian juga harus tahu gitu, cinta yang kalian perjuangin itu cinta yang benar atau cinta yang salah. Kayak jangan egois gitu loh. Kayak ya pokoknya harus tahu sih, maksudnya apakah hubungan ini tuh layak diperjuangin atau enggak, apakah orang ini layak dipertahankan atau enggak gitu. Ya simpelnya gini sih, ini kalau aku mikirnya gini, kalau misalkan aku punya pasangan, aku tahu pasanganku ini sebenarnya udah punya hubungan lagi, aku pasti bakalan takut lah. Kenapa? Kalau misalkan si pasanganku ini misalkan dia udah nih ninggalin pasangan sebelumnya terus habis itu sama aku pasti takut, karena aku nanti takutnya gini, ntar kalau misalkan aku ada di posisi pasangan yang sebelumnya gimana ya, kalau misalkan aku diselingkuhin lagi gimana ya gitu. Kayak pasanganku ini kan udah punya histori kayak gitu kan, dan tidak menutup kemungkinan kalau dia tuh bakalan mengulangi itu lagi gitu. Jadi kalau aku sih pasti ada perasaan takut, cemas gimana gitu ya. Iya sama. Aku juga nggak beda jauh. Bukan nggak beda jauh sih, sama sih sama Michelle. Aku nggak akan pernah mau jadi selingkuhan dan nggak akan pernah mau selingkuh, karena bener apa kata Michelle tadi. Kalau misalnya doi kita lebih memilih kita daripada pacarnya yang sebenarnya, itu tuh tidak bisa menjamin kalau doi kita tuh akan setia sama kita. Ya memang sih di beberapa hubungan ada ya yang langgeng sama selingkuhannya sampai nikah, sampai punya anak, sampai jadi keluarga bahagia, tapi nggak jarang yang diselingkuhin lagi gitu. Karena ya kalau misalnya dia udah mempunyai kebiasaan untuk selingkuh, ya itu akan diulang terus-menerus gitu loh. Kan aku pernah lihat di Google ada yang bilang katanya
bentar aku lupa guys, search dulu, saya lupa. Aduh. Katanya once a cheater always a repeater. Jadi tuh kayak ya bener sih, emang nggak salah. Iya, ya apa ya, maksudku kayak apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan itu juga kayak udah menjadi pengalaman dia gitu kan. Dia tahu rasanya kayak gimana gitu, apa sih yang bakalan dia dapet gitu kan. Jadi ya ada kemungkinan untuk dia tuh ngulangin lagi hal itu gitu kan. Bener walaupun banget. Dia tahu itu salah gitu, tapi mungkin ada apa ya, dia satisfied gitu sama apa yang dilakuin walaupun itu salah gitu. Jadi kayak ya sama sih kayak Saina, aku nggak mau jadi selingkuhan dan aku nggak mau selingkuh gitu, karena ya itu tuh cuman kenikmatan sesaat doang sih guys. Kayak lo seneng bisa ngedapetin orang yang lo suka itu, tapi di satu sisi lo masih punya apa ya, cadangan dalam tanda kutip gitu. Parah banget yang penjahat banget orang-orang yang kayak gitu. Tobat kek. Ya karena ya pokoknya aku nggak mau selingkuh sih, karena aku tahu sakitnya diselingkuhin tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kayak ini sendiri kayak perlu di sharing nih, Shell. boleh. Abis ini kita masuk sesi sharing. Oke, langsung aja Michelle, silahkan dibuka sesi sharing tentang perselingkuhan ini. Sebenarnya bukan nggak selingkuh banget. Bentar. Buat lo yang udah nyelingkuhin Michelle, lo gue jamin lo nyesel ninggalin Michelle. Lo rela kehilangan permata demi memungut batu kerikil. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Sebenarnya nggak selingkuh amat sih, kayak apa ya namanya. Ya intinya kayak ini nih, aku pacaran gitu kan sama dia. Terus ya singkat cerita ada perempuan baru. Terus ya udah dia milih si perempuan baru ini dan kayak apa ya, si perempuan baru ini tuh kayak tadinya nggak mau gitu kan. Kayak dia ngomong kalau misalkan lu udah punya pacar gitu kan, Michelle kan masih jadi pacar lo gitu kan. Tapi si mantanku ini kayak udah nggak apa-apa, dia nggak perlu tahu kok gitu. Terus kayak ya udah deh begitu. Terus nah tadinya aku nggak tahu gitu kan. Tadinya aku ya pokoknya masih udah ngerasa gitu ya. Cuman udah ngerasa nggak enak ya pasti, karena dia juga pasti berubah gitu nggak sih? Iya, udah ngerasa nggak enak. Cuman kayak aku masih mungkin aku doang nih yang netting mulu gitu kan. Terus mungkin ya karena itu pertama kalinya aku pacaran sih, jadi kayak masih belum paham banget gitu kan. Jadi ya udah mungkin aku ngerasa kayak ini mungkin aku doang kali nih yang netting gitu kan. Terus lama-lama akhirnya ketahuan juga gitu kan. Iyalah, bunga bangka yang ditutup bau bangka yang ditutupin pasti akan kecium juga. Terus ya jadi kayak ya udah ketahuan. Terus habis itu aku lupa deh, kayaknya sempet kayak berantem gitu. Terus abis itu kayak aku bilang, maksudnya kayak ya udah aku kayak udah putus aja gitu kan. Tapi dianya nggak mau gitu, kayak masih mau lanjut gitu kan. Bisa-bisanya masih minta lanjut ya, cowok minta ditempeleng. Ya tapi terus abis itu ya cuman kayak aku nggak mau gitu kan. Akhirnya udah putus. Ya udah terus aku udah nggak tahu lagi sih tuh ceritanya kayak gimana itu mantanku dan perempuan barunya. Terus itu masih lanjut sampai sekarang? Nggak tahu deh, nggak tahu. Tapi terakhir kali aku tahu ya pas beberapa saat aku putus sama dia itu masih lanjut. Tapi habis itu nggak tahu. Udah setelah itu aku udah nggak gimana gitu. Itu si Korea? Iya Korea. Astagfirullahaladzim. Tobat Korea. Aduh, kalau Korea sih kayaknya tidak menutup kemungkinan kalau sekarang ceweknya udah bukan itu lagi sih, ya nggak sih? Iya. Aduh, maaf ya kita julid. Korea mohon maaf nih, tapi kayaknya agak ganti gitu ya. Jadi setiap hari, setiap detik kayaknya ada aja yang baru. Ya mungkin Korea bisa pindah negara dulu gitu kali ya. Ya Korea lu pindah negara deh, soalnya jangan ceweknya semua yang lu jadiin korban. Pindah negara, banyak negara gitu ya. Ada Inggris, ada mungkin deket-deket Jepang gitu ya. Coba gitu pindah negara. Terima kasih. Agak menguras emosi ya emang.
kenapa sih orang aku gemes banget deh ngebahas topik hari ini tuh. Apa nikmatnya? Ya mungkin menurut orang ya nikmat lah selingkuh, lo bisa punya 2 pacar sekaligus, terus lo bisa jalan tiap hari beda cewek. Ya itu cuman nikmat sesaat doang guys, cuman apa sih? Intinya kagak ada untungnya deh lo selingkuh. Ya balik lagi sih ke sudut pandang kalian. Cuman kalau aku sama Michelle, kita sudah menolak mentah-mentah tentang perselingkuhan ini ya. Iya, karena ya maksudnya ya buat aku, terutama buat aku sendiri gitu ya, aku udah tahu rasanya gimana gitu. Jadi kayak nggak bakalan lah aku kayak gitu lagi gitu kan. Jadi ya kayak udah tahu rasanya gitu loh, kayak ya belajar dari pengalaman yang lalu kan. Jadi kayak maksudnya kayak aku bisa ngebayangin lah kalau misalkan aku punya hubungan nih, terus aku selingkuh di hubungan itu, terus aku nyakitin orang yang aku sayang dan orang yang sayang sama aku, itu kayak jahat banget gitu kan. Jadi enggak sih, aku nggak bakalan kayak gitu. Bilang aku padamu, aku dukung. Kamu gimana nih? Ada pengalaman kah atau bagaimana? Kayaknya cerita ini kalau aku ceritain mungkin para pendengar kita udah hafal kali ya, karena ini juga pernah aku ceritain di episode sebelumnya, bahkan aku sendiri lupa ada di episode mana aku cerita. Intinya ini orangnya sama, ceritanya sama juga, pasti kalian yang denger ngerasa ini kayaknya ada pernah cerita nih di episode yang ini nih, dan bener saya sudah cerita ini lebih dari 3 kali. Jadi buat lo yang ngedengerin ini, kalau misalnya mantan saya mendengarkan ini, selamat, Anda terkenal. Ya, kasus Anda terkenal. Waduh. Jadi dia tuh nggak terima gitu loh guys dibilang selingkuh ya. Karena dia udah request nggak mau dibilang selingkuh, ya udah aku ganti judulnya jadi main di belakang secara halus. Request nggak tuh? Iya, dia tuh kayak bilang, dia waktu itu bilang, gue nggak mau ya dibilang selingkuh karena gue nggak selingkuh. Ya oke, lo nggak selingkuh tapi lo main di belakang. Tapi mungkin kalau cerita Michelle itu, si cewek ini kan awalnya cewek yang si cewek itu tahu nggak awalnya kamu udah sama si Korea? Tahu ya? Tahu. Nah tapi dia sempet nolak kan? Iya, dia sempet nolak gitu, tapi lama ya jadi aja gitu kayaknya. Itu masih ada sempet nolaknya walaupun ujung-ujungnya lanjut ya. Bedanya kalau di kasus saya, mereka ini cewek ini tuh udah tahu, tapi tetap ngotot gitu, kayak bodo amat mau lo udah punya pacar mau belum, pokoknya gue mau sama lo. Ya mungkin awalnya mantan aku risih kali ya, karena nih cewek ngapain sih, tapi mungkin yang namanya cowok yang lagi mencari jati diri, terus dia ngerasa keren juga kali ya kalau misalnya kalau di gereja gue sama nih aduh, kalau misalnya di tempat lain gue sama ini cewek, tapi kalau misalnya gue jalan-jalan ke mall lain gue sama Saina, emang lo pikir lo keren? Enggak sama sekali. Terus yang aku keselnya itu adalah mereka tuh mungkin bekerja sama kali ya, kayak bekerja sama untuk menutupi hubungan gelap ini. Tapi kayak yang tadi aku bilang, bangkai kalau ditutupin tetap akan kecium kan baunya. Ya begitulah, banyak orang-orang baik. Salah satunya Michelle juga yang udah memberi saya saran dan lain sebagainya. Terus ya udah deh akhirnya ketahuan. Terus ya ini tuh yang kata-kata aku dapat dari Google tadi tuh bener-bener menampar banget sih, karena itu kan hitungannya dia udah main di belakang dong. Terus setelah aku putus sama mantanku ini, kan dia ya mungkin PDKT lanjut atau gimana sama nih cewek. Terus ada satu hari di mana mantanku ini ngechat aku lagi, terus kayak ngajak ketemuan gitu kan, mau ngobrol. Tapi aku nolak kan, aku bilang ya kalau misalnya ada yang mau diobrolin lewat chat aja, nggak harus ketemuan, karena kan gue juga udah males ya, ngapain sih ketemu gitu kan. Terus gue dapet berita katanya di tanggal dia itu tuh aku dapet beritanya tuh kayak selang beberapa hari setelah dia ngechat aku ya. Aku dapet info di hari dia ngechat aku itu ngajak ketemu, ternyata itu hari jadian dia sama itu cewek. Wow. Terus
apa namanya, ceweknya itu tahu kalau mantanku sempet ngajak aku ketemu lagi. Nangis tuh cewek, ngamuk-ngamuk, nangis kejer dan lain sebagainya. Tapi habis itu udah lanjut lagi. Aku nggak tahu sih masih lanjut lagi atau enggak, tapi sih katanya sih masih sih sampai sekarang. Cuman ya kita doakan aja ya, semoga langgeng. Kalau misalnya ditanya, tuh kamu dendam nggak Shell sama si Korea? Gimana ya? Mungkin aku udah ada di fase dendam gitu, udah pernah ada di fase dendam, terus kayak pokoknya nih si Korea harus bisa harus ngerasain apa yang gue rasain. Iya, kayak harus dapet karma gitu. Tapi sekarang kayak udah sih, kayak udah berdamai sama masalah itu, udah berdamai sama orangnya, sama diri aku sendiri. Kayak ya udah, itu pilihan dia, dan emang pilihan dia waktu itu salah gitu kan. Dan semoga, aku nggak tahu dia tuh sekarang udah sadar apa belum, udah tobat apa belum. Tapi ya semoga suatu saat nanti dia bakalan sadar gitu kan, dia bakalan tobat gitu kan. Jadi kayak ya doain aja yang baik-baik aja lah gitu deh. Amin. Tapi sama ceweknya itu kamu kenal nggak? Dibilang kenal sih, apa ya, bukan kenal deket ya, kenal nama gitu doang. Cuman tahu doang lah ya, tahu lah. Iya, tahu gitu, tahu nama, tahu muka, udah gitu sih. Bukan teman juga sih, jadi kayak ya udah kenal nama, kenal muka aja. Ya sih, sama sih. Emang cerita aku sama Michelle tuh kayaknya tuh nggak beda-beda jauh gitu. Terus kayak sifat mantan kita tuh juga ya mau dibilang semua cowok sama aja, tapi enggak, karena pasti masih ada cowok lain yang baik, pasti ada. Cuman ya pasti. Ya, beberapa cowok seperti itu ya. Aku juga nggak dendam sih. Tenang ya, hai mantan, kalau misalnya lo dengerin ini, gue nggak dendam sama lo. Gue sama sekali nggak dendam sama lo ataupun sama cewek lo itu. Gue malah ngedoain kalian supaya langgeng lo, kurang dekat. Wah, baik banget nih guys. Nggak, tapi serius kayak ya semoga aja ceweknya dia itu nggak perlu ngerasain apa yang aku rasain. Keren banget gak sih gue? Tapi ya nggak ada salahnya kan guys, kita mendoakan orang. Ya menjadi orang baik itu tidak ada salahnya sih guys. Jadi yaudah pokoknya langgeng deh buat mantan gue dan buat mantannya Michelle sama cewek kalian yang sekarang siapapun itu, pokoknya langgeng. Semoga kalian cepat bertobat. Dan semoga ya kalau gue sama Michelle sih nggak usah ditanya ya, karena kita lebih fokus ke karir aja sih, karena kita punya reach on sih ya kan. Iya, kita mau coming soon. Bener sih. Seru banget nih, mengeras emosi banget nih. Iyalah, gila kalau ngomongin perselingkuhan, ngomongin orang yang main di belakang tuh pasti nggak ada. Seru banget ngebahasnya, seru untuk dibahas, capek untuk dibahas, dan menguras emosi banget. Iya. Karena selingkuh itu tuh pilihan guys, bukan kesalahan. Pasti kan banyak yang bilang, iya gue putusin dia soalnya dia selingkuh, ya itu kan salah dia. Ya iya sih, memang itu salah dia. Tapi ada yang pernah bilang selingkuh itu suatu pilihan. Karena kan ketika kalian dihadapkan sama orang yang menggoda kalian tuh punya pilihan untuk menolak atau menerima. Iya. Nah disitulah kesetiaan kalian diuji, gitu guys. Ya karena menurut aku setiap kesalahan itu merupakan sebuah pilihan sih, karena betul. Apa ya, namanya hidup tuh banyak pilihan. Pasti dihadapkan sama dua pilihan lah minimal. Iya, cuma kadang emang apa ya, clouded by our judgment saja sih, karena kayak kita mikir ya namanya manusia gitu kan, gak luput dari kesalahan, dan emang benar gak luput dari kesalahan. Benar. Aku tapi juga, kesalahan itu juga hasil dari pilihan hidup kalian gitu kan. Iya betul banget. Jadi kayak misalkan nih kayak misalkan kamu mau milih yang lagi ininya aja sih ya, misalkan kuliah nih. Kamu udah tahu kalau kamu mau jadi lawyer gitu misalkan. Tapi kamu salah milih nih, kamu misalkan malah lebih milih kedokteran gitu kan. Nah terus nanti setelah lulus kamu jadinya misalkan jadi karyawan swasta biasa gitu. Ya itu emang udah dari kesalahan dari kamunya gitu kan. Kalau kamu mau jadi lawyer, kenapa kamu gak milih hukum gitu kan. Iya betul. Terus kita bilang kalau misalkan ya namanya juga manusia gitu kan, gak luput dari kesalahan. Terus juga emang udah jalan hidupnya begitu. Ya emang bener sih, itu gak salah gitu. Tapi kita sebagai manusia, kita punya pribadi, kita juga bisa berperan dalam jalannya hidup kita gitu loh. Jadi dan apa ya, oke, selesaiin dulu Syah.
Dan outcome hidup kita juga kita bisa ngatur itu gitu loh. Kita mau betul. kayak gimana nih? Kita mau jadi orang yang kayak gimana? Kita mau jadi orang yang seperti apa sih gitu kan? Itu kita bisa ngatur gitu. Walaupun balik lagi mungkin hidup kita itu emang diatur sama yang di atas gitu kan. Dan itu ya udah gitu, emang itu apa ya, sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing aja kayak gitu kan. Tapi ya aku percaya kita sebagai manusia itu ya apa ya kita bisa milih lah, kita tuh mau kayak gimana sih hidupnya, kita mau hidup yang seperti ini atau yang seperti itu gitu kan. Dan emang kadang orang bisa salah milih gitu ya, tapi bukan berarti dari salah milih itu kita nggak bisa belajar gitu kan. Kita bisa belajar kalau waktu itu aku milih ini ternyata salah, berarti kedepannya aku nggak bisa milih ini lagi, aku harus milih yang ini gitu. Jadi kayak apa ya, kesalahan itu emang normal, tapi kita juga bisa belajar dari kesalahan itu gitu sih. Yep. Dan tadi kan Michelle juga bilang kan, mungkin ada yang berpikiran ya hidup kita itu memang udah takdir gitu, emang kita udah direncanain sama yang di atas untuk kayak gini kayak gitu. Tapi tanpa kalian sadari ya, kita tuh tetap bisa milih gitu loh. Kayak apa ya, yang di atas tuh tetap kasih kita pilihan, walaupun memang sih pada akhirnya belum tentu pilihan yang kita pilih itu yang akan terwujud gitu, karena kan yang di atas lebih tahu lah mana yang terbaik untuk kita. Tapi pasti kita tetap dihadapkan sama beberapa pilihan dan kita disuruh untuk memilih mana yang menurut kita baik, mana yang menurut kita gue harus kayak gini nih biar bisa begini dan lain sebagainya. Tapi itu nggak lepas dari campur tangan tapi itu tidak terlepas dari campur tangan yang maha kuasa gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa ya beginilah nasib, memang hidup gue sudah ditentukan begini, ya aku nggak setuju sih, karena ya itu tadi yang kita bilang, hidup kalian tuh tetap ada pilihan gitu. Ketika kalian misalnya ulangan, kalian ngerasa kalian nggak bisa matematika nih, nggak bisa banget deh, kayak 1 tambah 1 aja 3 gitu kan. Cuman nggak bisa-bisanya kalian, semalang-malangnya nasib kalian, apa ya, kalau kalian bilang udah deh besok matematika gue pasrah aja, gue mau belajar juga udah pasti dapat jelek gitu, paling bagus juga paling 30, tapi malamnya itu 1 hari sebelumnya itu kalian punya pilihan untuk belajar minimal. Kalian tuh coba kayak ngerjain soal kayak 1-2 soal, jadi minimal tuh ada usahanya gitu loh. Karena usaha tanpa doa adalah mati, dan doa tanpa usaha ya mati juga. Ya makanya itu dia tadi ya, intinya adalah kita sebagai manusia punya pilihan gitu terhadap outcome hidup kita yang nantinya mau kayak gimana. Nah, perannya yang di atas cuman ngasih jalan aja gitu loh. Iya, betul. Kita mau apa ya udah dikasih jalannya, kita mau apa dikasih jalannya. Dan kalau misalkan pilihan kita itu salah, terkadang emang kita nggak dikasih jalan di pilihan itu gitu kan, tapi dikasih jalan ke pilihan yang lain gitu. Tapi itu pasti yang terbaik. Mungkin saat itu juga kita mikirnya, kan aku maunya ini, kenapa kok dikasihnya ini? Tapi mungkin tadi akhir-akhirnya kita bakal mikir, oh iya juga sih, kalau dulu aku milih ini mungkin aku nggak bakal sampai segini ya. Iya, itu benar. Iya, apa ya, jalanin aja hidup kalian tuh sebagaimana mestinya, dan ya udah berusaha aja gitu jadi orang yang baik. Pokoknya the best version of yourself lah gitu. Yes, betul banget. Oke, aduh gila hari ini, aduh bener-bener deh menguras emosi banget yang ngebahas satu topik ini. Oke, jadi aku sama Michelle udah sharing pengalaman kita, terus kita juga udah ya menyampaikan sudut pandang kita ya tentang selingkuh dan orang yang diselingkuhin dan orang yang menjadi selingkuhan. Jadi seperti biasa kita tuh selalu memberikan kata-kata motivasi gitu ya, supaya para pendengar kita tuh ngerasa oh iya ya, bener juga ya, oh iya ya, kenapa gue gak kepikirannya. Ini bagian paling seru sih. Karena kita karena hari ini topiknya tentang perselingkuhannya. Ini kita tidak akan memberi motivasi kepada kalian untuk selingkuh ya. Tapi kita di sini ingin memberikan saran kepada kalian yang pernah menjadi selingkuhan atau pernah diselingkuhi atau pernah selingkuh. Jadi silakan disimak, didengar baik-baik, dan kalau perlu dicatat ya. Bisa dimulai dari Michelle dulu nih. Apa nih yang perlu disampaikan?
Singkatnya adalah ya jangan selingkuh gitu kan. Betul banget, catat itu guys. Itu paling poin utama. Paling utama, paling penting jangan selingkuh gitu. Kalau misalkan kamu nggak bahagia di hubungan itu, ya udah pergi aja gitu loh. Iya, diselesain dulu. Iya, selesaikan hubungan itu gitu, jangan malah main di belakang. Dan kayak di episode sebelumnya yang kita bahas komitmen posesif itu aku udah bilang resep hubungan yang baik itu kan 3K gitu 3K kan. 3K tanpa P. Kalau ya pokoknya ada komunikasi, ada komitmen, ada kepercayaan. Yes. Kenapa? Karena kepercayaan itu ibaratnya gini, kepercayaan itu kayak kertas gitu. Wes, kertas itu udah kita lecek-lecekin, ya udah nggak bisa lurus lagi gitu kan, nggak bisa rapih lagi, pasti ada bekas-bekasnya gitu kan, kelihatan nih abis dilecekin ya gitu. Sama aja kayak kepercayaan gitu ya. Once kamu udah main sama kepercayaan itu, ya udah betrayed someone sama kepercayaan itu, ya udah orang itu nggak bakalan bisa percaya sama kamu 100% lagi gitu. Iya benar. Kebayang-bayang lagi gitu kan, dulu dia pernah kayak gini nih, dulu dia pernah nyakitin gue gini. Mungkin orang itu ngomong, iya aku percaya kalau sama kamu gitu kan, tapi pasti di dalam lubuk hatinya yang paling dalam gitu ya, itu pasti ada aja perasaan hati-hati, perasaan worry gitu ya, kayak aduh nih orang udah pernah kayak gini nih, dia bakalan kayak gini lagi gak ya. Dan kita nggak bisa nyalahin orang itu gitu kan. Mungkin kalau kita mikir kayak ya itu kan pasangan dulu, kok nggak percaya sih gitu kan. Tapi ya gimana gitu, maksudnya kayak itu kan udah menjadi sebuah trauma ya, udah menjadi sebuah luka gitu, luka batin. Jadi kayak ya nggak bisa disembuhin begitu aja gitu. Dan menurut aku yang namanya luka batin itu ya nggak bisa disembuhin gitu. Once it's there ya udah, it always there gitu, nggak bisa hilang, karena itu jadi pelajaran hidup banget gitu kan. Jadi that's why di hubungan itu penting banget 3K tadi ya, komunikasi, komitmen, sama kepercayaan gitu. Jadi pokoknya jangan pernah main-main sama kepercayaan, karena kepercayaan itu harganya mahal banget guys. Jadi betul banget. Jadi ya pokoknya always do your best lah di dalam hubungan kalian itu. Dan kayak tadi aku bilang, kalau misalkan ya udah nggak happy lagi, ya udah pergi aja, udah akhiri aja hubungannya gitu, daripada kamu menyakiti orang itu dan menyakiti diri kamu sendiri. Kayak gitu sih dari aku. Nah, kayak yang kayak misal kasih perumpamaan tadi tuh kertas ya, mungkin kalian bilang ya kertasnya kan cuma lecek doang, nggak sobek, jadi masih bisa dipakai. Ya memang masih bisa dipakai, tapi kan udah lecek. Kalaupun mau baca tulisan di atas kertas itu kan kayak gak enak juga kan, gak enak dilihat kan. Mending orang milih kertas yang masih mulus kan. Ya begitulah suatu kepercayaan. Ya mungkin orang itu memang masih bisa percaya sama kita, tapi kan pasti ya adalah rasa-rasa curiga. Pokoknya apa yang Michelle bilang tadi tuh bener banget, dicatat ya guys, ingat. Kalau dari aku sih apa tuh? Boleh ya? Boleh dong, boleh banget. Ya tadi kamu bilang gitu ya, kertasnya kan masih lecek doang gitu, belum sobek gitu kan. Terus aku jadi inget nih, sama aja kayak kamu misalkan ngeliat ada orang di sekitar kita nih, orang ini mungkin disabled gitu ya, mungkin dia harus pakai kursi roda karena mungkin kakinya habis diamputasi gitu ya. Terus kita bilang kan, tapi kan dia masih manusia gitu kan, dia emang masih manusia, dia masih orang gitu, tapi kan dia udah misalkan udah nggak punya kaki gitu kan. Jadi kayak maksudku kayak kayak tadi aku bilang, kalau di kepercayaan di atas kertas itu gitu ya mungkin kertas itu emang lecek doang gitu ya, nggak sobek gitu, tapi yang namanya lecek berarti kan udah dalam tanda kutip udah nggak 100% lagi gitu kan, udah nggak sempurna lagi gitu. Jadi ya pokoknya sebaik mungkin, sebisa mungkin kepercayaan itu dijaga gitu, biar kita ya nggak usah ngelecekin kertas itu gitu kan. Jadi betul. Kertas itu bakalan tetap terus lurus, bersih gitu kan. Ya gitu aja sih. Oke, kalau dari aku juga nggak banyak-banyak sih, karena ya juga ya kita ngasih kalau dibilang kita ngelarang orang untuk nggak selingkuh sih sebenarnya agak susah ya. Kalau misalnya memang dari lubuk hati dia udah ada niatan untuk selingkuh, ya udah sono silakan banget. Yang penting adalah tidak ada pembenaran di atas perselingkuhan. Jadi mau lo ngebela diri lo segimanapun, kalau misalnya aku atau Michelle diselingkuhin, terus orang yang nyelingkuhin kita masih berdebat untuk mencari pembenaran, pembelaan, kita nggak akan dengerin.
Tidak ada pembenaran di atas perselingkuhan. Kalau lu udah selingkuh ya udah lu salah. Karena ketika orang itu minta maaf sama aku sama Michelle, oke, kita maafin, kita nggak dendam. Tapi ketika orang itu mau balik lagi sama kita bilang, gue nggak akan selingkuh lagi, gue lebih sayang sama kalian dan lain sebagainya, kita ketawa ngakak aja. Karena orang itu udah kehilangan kita di saat dia memilih cewek lain atau cowok lain ya. Karena kita itu bukan pilihan. Iya. Intinya gitu sih guys. Jadi buat kalian yang abis diselingkuhin, kalian ya sedih boleh, tapi jangan berlarut dalam kesedihan karena tidak ada alasan untuk berlarut dalam kesedihan. Kalian ingat aja, Tuhan memang mengizinkan kalian untuk diselingkuhin karena Tuhan mau kasih tunjuk kalau orang itu tuh bukan yang terbaik buat kalian. Pasti udah disiapin sama Tuhan penggantinya yang jauh lebih baik. Terus buat kalian yang tukang selingkuh atau yang pernah selingkuh, cepet-cepet tobat ya. Karena selingkuh itu nikmat sesaat doang, dan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Bisa aja suatu saat ini, aku bukan yang ngedoain sih, ini cuman sebagai pengingat aja ya. Karena bisa aja suatu saat nanti selingkuhan kalian itu akan berselingkuh, ngerti nggak? Jadi siapa tahu ketika kalian bisa ngerasain itu gitu. Iya, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Jadi ya berhati-hatilah, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Terus buat yang jadi selingkuhan ya, gue kasih tahu ya, harga diri itu penting, Mbak, Mas, siapapun itu. Ya mungkin kalian bilang cinta kan butuh perjuangan, gue udah perjuangin cinta gue. Iya, tapi juga tetap harus tahu batasan, mana cinta yang patut lu perjuangin. Masa lu mau memperjuangkan orang yang udah punya pasangan sih? Ya lu lihat aja deh tuh layangan putus, si Lydia udah tahu tuh Lydia udah tahu Mas Aris sudah nikah, tapi tetap aja dipepet. Terus pada akhirnya nangis kan pas si Kinan ceraiin Mas Aris. Gitu guys. Emosi banget kita. Jadi oke, cukup sekian ya dari aku dan Michelle. Semoga bisa menghibur kalian, terus semoga bisa menyadarkan kalian juga gitu. Oke, kita nggak akan bosen-bosennya untuk ingetin kalian supaya pantengin terus podcast ASKR yang akan upload setiap hari apa gitu, Shell? Jadi kita upload setiap hari Jumat jam 6 sore dan hari Minggu jam 8 pagi. Yes, betul. Catat ya guys, pasang alarm ya guys. Terus juga buat kalian yang mau request topik yang mau dibahas, atau mungkin kalian mau jadi bintang tamu, boleh banget. Atau mau sharing pengalaman ke kita, nanti kita ceritain, boleh banget. Pokoknya tenang aja kok. Sama kita tuh rahasianya terjaga ya. Iya, pokoknya privasi, nama, dan rahasia-rahasia yang kalian sebarin ke kita tuh ya udah stay di kita aja gitu, nggak bakalan kita sebarin kemana-mana, karena kan kita butuh itu ya sebagai topik di podcast kita gitu kan, buat sharing aja gitu. Jadi ya tenang aja gitu, pokoknya privasinya pasti terjamin banget sih. Ya betul banget. Terus buat kalian yang mau sharing atau mau jadi bintang tamu, kalian bisa langsung DM ke aku atau DM ke Michelle, atau bisa juga kirim ke email pribadi ASKR, yaitu apa namanya, Michelle? Apa sih kata remaja @gmail.com, dan kalian juga bisa kasih saran atau kasih kritik gitu ya ke email kita gitu. Mungkin dari kita ada yang kurang, mungkin misalkan audionya nih kurang nih, atau topiknya nih kurang menarik nih, atau gimana gitu ya. Kalian sampein aja ke email kita gitu, karena nanti kita bakalan lihat sih pastinya, itu jadi bahan evaluasi kita kan. Iya. Oke. Jadi cukup sekian ya perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin podcast ASKR. Buat yang belum dengerin episode sebelum-sebelumnya, langsung dengerin aja dari awal. Dan pantengin terus episode yang akan episode mendatang gitu. Karena kalian nggak mungkin, kalian pasti nggak mau rugi kan ketinggalan podcast ASKR. Karena ini tuh, kalian rugi banget nih kalau misalnya ketinggalan. Jadi makasih juga buat kalian yang udah dengerin dari awal kita berbincang-bincang sampai akhir ini. Makasih juga buat Michelle udah sharing cerita, udah nemenin aku hari ini. Dan
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.